Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait sempat timbul simpang siurnya terkait temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Nilai total 300 triliun rupiah tersebut bukan berarti nilai korupsi di Kementerian Keuangan, melainkan total temuan dari pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Data tersebut dikirimkan ke Kemenkeu sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal pada periode 2009 hingga 2023. Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jakarta pada Senin 20 Maret. Sri Mulyani mengatakan PPATK mengirimkan sekitar 300 surat terkait indikasi TPPU kepada Kemenkeu. Adapun total temuannya mencapai sekitar 349 triliun rupiah. Sebanyak 300 surat temuan PPATK yang dikirimkan ke Kemenkeu secara garis besar terbagi menjadi 3. Pertama, berkaitan dengan transaksi berbagai entitas non-pegawai Kemenkeu. Kedua, surat yang ditujukan kepada aparat penegak hukum. Ketiga, surat terkait indikasi TPPU yang melibatkan pegawai non-Kemenkeu. Jika dilihat berdasarkan nominalnya, surat berkaitan dengan transaksi terindikasi TPPU, badan usaha atau perorangan, non-pegawai Kemenkeu menjadi temuan PPATK yang paling besar. Sri Mulyani mengatakan terdapat 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan usaha atau perseorangan yang tidak menyangkut pegawai Kemenkeu dan dengan nilai indikasi TPPU mencapai 253 triliun rupiah. Kemudian 99 surat lainnya merupakan temuan PPATK yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah. Lalu terdapat 135 surat terkait transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Meskipun jumlah surat dikirimkan paling banyak, nilai dari temuan kategori ini menjadi yang paling kecil, yakni sekitar 22 triliun rupiah. Terkait dengan temuan yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan. Pegawai yang ditemukan bersalah terkait temuan PPATK tersebut disebut telah dikenakan sanksi, terkena penurunan pangkat, hingga terkena hukuman penjara. Salah satu contohnya kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu yakni kasus pencucian uang dan korupsi pegawai pajak golongan 3A Gayus Halomuan Partahanan Tambunan. Sri Mulyani mengatakan nilai dan transaksi TPPU berkaitan dengan Gayus mencapai 1,9 triliun rupiah. Sri Mulyani juga menyinggung nama mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau DP Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Nilai temuan indikasi TPPU yang melibatkan Angin jauh lebih besar dibandingkan Gayus, yakni sekitar 14,8 triliun rupiah. Komitmen penindakan terhadap temuan PPATK disebutkan Sri Mulyani akan terus berlanjut ke depannya. Yang memastikan Kemenkeu secara proaktif meminta kepada PPATK menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan cara mengirimkan surat temuan indikasi transaksi mencurigakan ke Kemenkeu. Saya ingin mengklarifikasikan karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur. Satu, Pak Ivan sebagai Kepala PPATK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 7 Maret 2023. Surat dengan nomor SR 2748 /AT.01.01 Romawi /2023 7 Maret 2023. Surat dari Kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023. Ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi.